Semangat pagi, semangat pagi. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga atas keluangan waktu dan juga kemantapan hati untuk hadir di kantor PT Natural Nusantara untuk mengikuti pelatihan seperti biasanya setiap hari Sabtu. Dan pada kesempatan pagi hari ini tema yang kita angkat ya adalah membuat pakan ternak sendiri ya. Jadi kita ketahui bahwa faktor dalam berternak ini sangat dipengaruhi oleh banyak item atau bisa dikatakan banyak saya sampaikan di awal bahwa kalau dalam langkah sukses beternak yang namanya 4 dasar ini harus terpenuhi ya. Mulai mencapai ini materinya agak sedikit teoris ya, jadi tapi saya perlu sampaikan untuk nambah pengetahuan kita semua. Jadi kalau langkah membuat pakan ternak yang pertama adalah kita mengetahui bahan pakan ternak, baik itu jumlah maupun jenis bahan pakannya ya. Jadi jangan sampai kita memberikan pakan yang beracun bagi ternak umpamanya ya. Contoh, kita ketahui namanya daun kates ya, itu sebenarnya juga bagus, tetapi kan perlu diperlakukan dulu. Tidak kemudian masih, atau daun singkong ya kan. Menghitung berat sapi, kalau ada yang saya kasih hadiah. Ayo, berat sapi. Oh, saya sudah sering ngasih materi ya. Kalau yang sudah hafal ini seharusnya sudah di luar kepala ini ya. Ayo silakan kalau ada yang bisa kasih rumusnya berat sapi ya. Itu sama dengan berapa? Saya kasih hadiah. Silakan. Oh, ini materi lama nih. Distributor harusnya udah hafal nih. Ayo. Lupa ini betul ya. Lupa ya Pak ya. Jadi nanti boleh lihat sendiri lah Pak ya. Jadi kalau berat sapi itu kan kita patokannya tuh lingkar dada. Lingkar dada ditambah 22, hasilnya dikuadratkan dibagi 100. Nah, itu aja, ya kan? Itu. Jadi ini rumus paling gampang Pak. Ini pengetahuan dari sini bisa muncul omset loh Pak, ya kan? Cuma pengetahuan yang sangat simpel. Ngajari petani berat badan Pak, ya kan? Wah, ini kita tenanan iki. Praktisi peternakan, ya, ngerti bab berat ternak, tapi ini khusus untuk sapi, ya Pak ya. Itu untuk kita juga nggak bisa Pak pakai ini ya. Jadi Bapak mengukur lingkar dadanya masing-masing ditambah 22 dikuadratkan bagi 100. Yuk Pak, nanti berlawanan Pak. Aku rumus gizi ini orang ya, gitu ya kan. Jadi kalau untuk rumus berat manusia berbeda dengan sapi. Ini pun tidak berlaku untuk kambing. Ya, nah kambing, mengapa sapi ini sampai dibuat rumus ini? Karena memang kalau menimbang sapi ini kan susah, ya kan? Harus perlu menggunakan alat timbang yang cukup mahal, ya kan? Nah kalau kambing kan bisa Pak, banyak yang sudah melakukan, bisa menggunakan timbangan posyandu, ya kan? Itu benar ini benar ini. Itu banyak yang seperti itu. Jadi posyan, karena kisaran berat kambing itu juga masih di bawah manusia. Apalagi Mas Opik. Ya, Mas Opik ya. Wah, ini sarai. Kalau kan buri aku dibalas. Ya. Iya, ini Mas Opik pun saya nggak tahu nih timbangan kita masih bisa menerima atau enggak gitu kan. Ya. Jadi Bapak sekalian ya, untuk kambing ini bisa kita menggunakan ini benar nih ya, tapi nggak usah lah kemudian lagi ada posyandu Bapak datang, Pak mau nimbang siapa? Kambing saya gitu. Sama cari bubur kacang hijau kan enak juga tuh untuk ternak gitu. Nah jadi kita tahu Pak, yang pertama itu mengetahui jumlahnya itu bagaimana? Jumlah kebutuhan pakan ternak Pak, ini jumlah kebutuhannya. Jumlah kebutuhan pakan harian ini hampir semua sama Pak. Jumlah kebutuhan pakan harian itu semua sama, 2,5
sampai 3% dikali berat badan. Nah, inilah manfaatnya mengapa kita harus tahu berat badan, itu untuk mengetahui jumlah kebutuhan pakan harian seekor ternak, ya. Itu. Jadi ini juga bisa menghasilkan omset. Dari rumus datanglah omset, ya kan gitu. Jadi apa? Bapak tinggal update aja status, ya kan. Sekali-sekali ngupdate status rumus, ya kan gitu. Jadi ya bisa aja pak strateginya update status rumus, ya kan. Di bawahnya kasih apa? Gambar ternak, ya kan gitu. Nah, jadi jumlah kebutuhan pakan harian 2,5 sampai 3% kali berat badan. Nah, inilah kemudian kita harus tahu dulu berat badannya ternak tersebut. Kalau sapi karena ini berat, maka kita gunakan ya seperti ini saja. Kita tahu karena dengan mengetahui berat badan, manfaat pertama kita tahu jumlah kebutuhan pakannya, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu ternak yang dipelihara oleh peternak itu bertambah atau tidak setiap periode tertentu. Sebulan nimbang nambah atau enggak gitu kan? Itu. Nah, itu dengan mengetahui berat badan dengan cara yang sederhana. Kalau kambing, sapi, ayam bisa menggunakan timbangan posyandu. Saya kemarin waktu pas di Nusa Tenggara Timur, ini benar tuh. Nusa Tenggara Timur, kalau di Jawa kan sudah agak canggih ya, alat ngukur ayam broiler itu. Ya kan, karena sudah canggih. Memang luar biasa ya, padahal masih Indonesia, saya katakan ya. Yang sini Jawa teknologinya sudah bagus sekali. Indonesia Timur itu masih tradisional betul. Jadi waktu pas mau kita sampling ayam broiler ya di orang peternak, kita ambil sampling 10 ekor ya kan, kemudian ngeluarkan ayam, dia ngambil untuk timbangan ya biasalah Pak kayak apa keranjang, kemudian dia masukkan keranjang, juga keranjang yang dari anyaman ya, anyaman. Kalau di sini kan keranjangnya sudah kayak dibuat kayak keranjang bayi ya, seperti itu ya. Kalau sana masih jadi bentuknya itu kan ya kasihan ternaknya juga, karena dibuat gini itu kan jadi numpuk kan di sini nih itu. Kalau di sini kan kita sudah timbangannya kan sudah digini ya. Ini nanti talinya gitu. Kalau di sana masih ya ketekan-tekan gitu kan. Nah, habis itu dia apa Pak? Mengeluarkan timbangan gantung itu. Nah, udah, saya juga ikut ini. Jadi timbangan posyandu itu dia keluarin gitu. Waduh, kebetulan istrinya memang kerja di dinas kesehatan. Nah, itu. Jadi ya lumayan lah gitu kan, kerja di dinas kesehatan dapat ada alat posyandu. Nah, dia pakai juga untuk ternaknya kan gitu. Nah, jadi dengan kemudian kita mengetahui berat badan, maka bisa kita ukuran kebutuhan pakan harian. Kira-kira bisa dipahami ya Pak ya, Bu ya? Sampai di sini. Lanjut dengan kemudian kita sudah mengetahui jenis bahan pakannya. Jenis bahan pakan ternak, ya kan? Nanti akan saya sampaikan jenis-jenis bahan pakan ternak yang aman. Ya, sesungguhnya hampir segala jenis bahan pakan ternak itu sumbernya dari sebagian besar dari tumbuhan juga. Sama dengan manusia. Rantai makanan itu memang berlaku. Rantai makanan paling dasar kan jelas tumbuhan, dengan segala macam tumbuhan. Ya, ternak pun sama. Makanya sekarang pun baru kemudian namanya pakan hewani. Jadi ternak juga makan berbagai macam olahan hewan. Ya kan, dulu kan kita kalau belajar biologi, ayam termasuk pemakan biji-bijian, ya kan? Sekarang kalau Bapak punya ayam di rumah, ada yang punya ayam di rumah, Pak? Ayo, ada ya? Coba Pak, dia apa sih sekarang makan? Ya Pak ya. Ada sisa sayur, makan. Sisa nasi, dimakan. Ya kan Pak? Ada mungkin anak-anak Bapak ada yang pelihara ikan hias, mati, kasih dia, makan. Ya kan Pak? Ya, jadi semua dia makan. Ada sisa-sisa tulang, daging, Bapak makan ayam nggak habis, dikasih ke ayam, dia makan. Ya biasa Pak, ayam makan ayam sudah biasa itu. Itu dia tahu ini, wah ini contoh tulang saya gitu kan gitu. Jadi sudah biasa sekarang pakan ternak itu bukan hanya nabati, bukan hanya yang berasal dari tanaman, tapi sekarang ternak juga sudah memakan bangsanya sendiri, ya kan? Itu ikan, kasih makan apa sekarang Pak? Tepung ikan, ya kan? Udah biasa ikan pelet itu biasa juga bahan protein yang diandalkan tepung ikan. Jadi ikan makan ikan Pak, itu biasa. Gitu. Nah, kemudian mengetahui kandungan bahan pakan ternak. Nanti juga akan saya sampaikan contoh pakan, tapi jelas banyak manfaatnya. Gitu.
Kalau sekarang saya rasa sudah banyak yang diet ya Pak ya sekarang ya. Jadi nasinya sedikit, ya sayurnya banyak, buahnya banyak. Alhamdulillah itu sudah mulai mengarah kehidupan yang lebih baik ya. Nah, jadi itu Pak, pakan ternak juga idealnya harus mengandung 4 sehat, 5 sempurna, sama. Ada karbohidrat, ada protein, lemak, mineral, vitamin dan air. Ya, jadi karbohidrat ini kebutuhannya 60 sampai 70%, protein 12%, lemak 3 sampai 5%, vitamin 2 sampai 3%. Air ini jelas sangat dibutuhkan, tidak ada batasan kalau air. Jadi kalau Bapak Ibu punya ternak, ya proteinnya itu bisa mencapai 20% gitu. Sehingga ini mutlak rata-rata, hanya karena ini harganya mahal, biar di pakan pabrik itu memberinya sedikit. Tidak Bapak Ibu sekalian, itu sumber energi. Nah, jadi kalau Bapak kan biasanya pernah sering ya kasih dedak hijauan, ya kan? Ya itu dedak itu baru hanya nasinya Pak kalau kita. Berarti dia itu belum makan lauk, pauk atau sayuran. Tenang saja, ada nasa kan gitu ibaratnya. Itu. Kemudian cacan singkong ya. Cacan singkong ini juga sebagai sumber energi. Nah, untuk sumber vitamin dan mineralnya banyak sekali ya, tapi kalau kita jelaskan juga akhirnya kita malah nggak dapat omset ya kan. Ya udah kita sampaikan kalau sumber vitamin mineral itu ya produk nasa gitu aja. Karena kalau sumber mineral itu banyak, tepung kerang ya Pak ya. Kemudian tepung kerang, kemudian juga ada sekarang itu tepung tulang. Ya, tulang itu dibuat jadi pakan ternak banyak Pak gitu. Itu alhamdulillah memang di Indonesia ini masih menghargai nilai-nilai moral ya Pak ya. Karena di negara lain Pak, ya namanya manusia itu kalau bisa dimanfaatkan, semuanya bisa dimanfaatkan meskipun sudah meninggal gitu Pak ya. Itu jadi ya ada yang memang karena manusia itu juga ada unsur mineral ya kan, itu kemudian dijadikan salah satu bahan pakan. Nah, itu yang memang itu sekarang antara istilahnya masih dipertentangkan lah ya. Itu karena memang kan ada juga yang model di negara lain itu dibakar. Ya Pak ya. Tubuh manusia itu bukan dikubur tapi dibakar. Nah, itu kadang yang disalahgunakan seperti itu. Ya kan itu. Nah, kemudian jenis-jenis pakan hijauan ini serasa banyak, rumput-rumputan, daun-daunan. Nah, ini kita perlu tahu dulu. Kadang kita juga sering memahami jerami padi itu sumber apa? Jerami padi ini sumber energi, Bapak Ibu sekalian. Ya, jerami padi. Jadi kalau cuma ngasih pakan ternak hanya jerami itu hanya memberi nasi lagi, gitu. Hanya memberi nasi. Kalau pucuk daun dan tebu sumber energi. Berarti kalau gampangnya kalau memberikan gambaran ke peternak supaya lebih mudah, kalau energi itu nasi, gitu ya Pak ya. Kemudian kalau protein itu lauk, pauk, ya kan. Kalau vitamin mineral, sayur-sayuran dan buah-buahan, gitu coba ya. Lebih memudahkan memberikan informasi ke peternak. Karena kalau dia sumber energi, sumber protein, kadang peternak ini juga nggak dong juga gitu ya. Itu makanya kita mudahkan seperti itu. Nah, jadi kalau daun-daunan, daun turi, daun lamtoro, daun singkong, daun nangka, daun sumber protein, ya itu. Daun pintu, apa itu? Tapi ada loh, ada yang kesaksian di mana tuh ya? Pak, itu tiang kandangnya juga dimakan. Itu ya sing kebangetan peternaknya atau ternak, kira-kira yang kebangetan tuh ya, itu ternaknya atau peternaknya sendiri tuh. Kalau sampai sapinya tiang kandang ya. Itu yang kebangetan peternaknya atau ternaknya kira-kira. bisa dua-duanya ya. Kalau mamanya wah pakai nasa, wah luar biasa nafsu makannya ya kan. Sampai apa aja yang tahu sendiri itu Pak Tri ya. Pak Tri itu iya. Gitu kan, lagian juga kalau rumput dioles-oles ya gitu kan. Tuh, kemudian pembuatan pakan ternak mandiri itu ada 2 cara, ya. Yang pertama pencampuran secara manual, yang kedua pembuatan fermentasi. Dan kita perlu pahami bahwa kelebihan pakan fermentasi itu yang utama adalah untuk mengawetkan bahan pakan, ya. Jadi mengawetkan bahan pakan. Maka gini Bapak Ibu, ada kan distributor juga ke broiler dikasih juga tangguh, ya. Sebenarnya ayam ini nggak terlalu banyak membutuhkan probiotik.
Nah, makanya rata-rata yang pembuatan fermentasi dengan probiotik ini rata-rata ternak besar. Sapi, kambing, ya. Kemudian sekarang ya terutama kambing, sapi, domba lah ya, yang memiliki karakteristik biasa sering makan hijauan. Makan hijauannya banyak, ya kan? Itu. Nah, itu memang menggunakan, dan juga lambungnya itu banyak. Karena lambungnya sapi, kambing, domba itu ada 4 jenis di dalam tubuhnya. Nah, ini probiotik tangguh bagus. Tetapi kalau yang manual ini rata-rata yang untuk ternak yang lambungnya cuma 1. Ya, lambungnya cuma 1 kayak ayam, unggas-unggasan. Itu semua sebenarnya nggak harus menggunakan probiotik. Ya nggak apa-apa sih, tetap ada manfaatnya. Probiotik ini kan ada mikrobia yang bisa membantu proses pencernaan. Itu saja. Nilai tambahnya di situ. Sama kalau kita di produk manusia ada Yakult. Yakult juga kan sebenarnya susu mikrobia itu untuk membantu proses pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, supaya kalau pencernaannya bagus, maka penyerapan nutrisi juga semakin baik. Lebih diprioritaskan kalau fungsinya itu, ini saya dari segi teknis ya, kalau dari segi pemasaran beda. Sekali lagi ya, tapi semuanya aman ininya. Mau probiotik, tangguh, dan fitonapiose hormon itu untuk segala jenis ternak aman, oke, ya kan? Hanya dari segi analisa usaha ekonominya, itu saja. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu ayamnya lagi pas harganya bagus-bagusnya, harga lagi mahal-mahalnya, ya kan? Besok sudah sebulan, kita lebaran bulan Juli, ya. Bulan Juli ini berarti kan peternak sudah mulai nih. Start mereka ini mulai tanam ya, tapi istilahnya ternak nih, karena mereka target 2 bulan atau 3 bulan, 2 bulan lah, ini nggak sampai, ya udah April, puasa kan berarti Juni ya. Juni saja itu biasanya omsetnya udah lumayan besar tuh, karena acara buka puasa itu kan protein semua itu, ya Pak ya. Yang ya kalau di Jogja ya yang namanya takjilan kan biasa, ya kan. Mesti nggak ada namanya nggak ada lepas dari lauk, ya kan. Gitu. Jadi semuanya ada lauknya, ikan, daging itu biasa, ya. Nah itu. Jadi dengan kemudian kita mengetahui ini semuanya bisa masuk produk NASA. Nah ini saya contohkan contoh campuran konsentrat. Ini kalau kita memulai membuat pakan dalam 100%, saya katakan ini konsentrat. Jadi konsentrat ini bisa untuk sapi, kambing, domba, bahkan sampai ikan lele. Ini semua rata-rata seperti ini kebutuhannya. Contoh campuran membuat konsentrat sendiri. Jadi kalau kita membuat konsentrat mandiri, kita siapkan bekatul dedaknya 15%. Umpamanya, ini kalau semuanya ada semua ya Bapak Ibu ya. Kalau semuanya ada, umpamanya dalam kita membuat 100 kg. Kita ada 100 kg pakan yang mau kita buat. Maka kalau berdasarkan itu, kita berarti menyediakan dedaknya berapa Pak? 15 kilo, ya kan? Kemudian bungkil kelapanya 10 kilo, itu aja, memang gampang gitu aja, dan seterusnya lah ya, dan seterusnya. Ini polarnya 20%, berarti 20 kilo, tepung ikannya 10 kilo, vitamin mineral 2, ini produk NASA hitungannya 2%, ya. Kemudian garamnya 1%, kulit kedelai 5% atau 5 kilo, molasisnya 10 kilo. Ini kalau dibulatkan jadi 100 kg. Ini sekali lagi ini pakan ideal Bapak Ibu. Yang ini saya contohkan pakan ideal, ya. Tetapi kan nggak semua ini ada di lapangan. Kalau ada juga kadang harganya mahal. Nah, yang penting Bapak Ibu yang pahami adalah gizinya ada, yang proteinnya ada, vitamin mineralnya ada, cukup. Intinya itu aja intinya. Gitu. Jadi kalau kita menyusun sekarang ini kan rata-rata Bapak Ibu ya, kalau peternak itu ya udah, yang penting proteinnya ada, karbohidratnya apa? Rata-rata apa yang dipakai? Dedak. Iya kan Pak ya? Karena yang ada cuma dedak, ini pengalaman di lapangan Pak ya. Dia itu peternak cuma punya dedak, kemudian pakan pabrik, ya kan? Kemudian garam, ini yang paling gampang-gampang ya. Coba Bapak Ibu, kalau kira-kira gampang mana? Kira-kira garam. Kemudian dedak. Kemudian yang paling gampang pakan pabrik, gampang. Tetes tebu.
Nah, tiap daerah bisa beda-beda ini, Gunung Kidul beda, Sleman itu. Jadi memang ini apalagi kira-kira polar, leci, gampang nggak? Gampang. Nah, iya. Itu jadi nah kalau seperti ini umpamanya ini saya contohkan seperti ini saja. Rata-rata peternak punyanya inilah, tapi ini juga jarang nih. Tetes tebu nggak mesti tiap daerah itu ada juga. Karena juga pabrik gulanya juga nggak setiap daerah ada. Kalau di Jogja karena ada Bantul ya, ada Madukismo. Kalau di daerah Klaten ada Gondang, ya. Tapi kan tidak setiap daerah ada. Apalagi daerah Kalimantan, Sulawesi yang nggak punya pabrik gula kan juga repot. Nah, kenyataannya Pak, itu rata-rata ya ini di apa? Yang pangan itu cuma dedak, ya, pakan pabrik sama garam. Ya sudah, kalau seperti ini. Kan cuma kita ngotak-ngatik persentase yang memang umumnya kalau yang namanya karbohidrat lebih banyak. Materi yang tadi ya daripada saya balikin ya. Yang tadi pokoknya ya Pak ya. Nanti kalau yang mau ngopi boleh patokannya yang di atas tadi ya kan. Itu kan lebih banyak dedaknya ya kan. Ya kita lihat kalau umpamanya dalam 100 kg umpamanya ya maka di sini yang paling banyak dia kisarannya 40 sampai 60 ya kan, berarti ini bisa kita buat 60 umpamanya karena dia paling banyak ya kan. Nah, pakan pabrik ya kan, ini terpaksa ya kan, karena memang pakan pabrik ini juga sudah lengkap ya, ini terpaksa punya 20 atau 30 ya, 20 sampai 30. Nah, sisanya ya udah, ini sebenarnya garam sekian kilo tambah produk NASA. Jadi Bapak sekalian, sesungguhnya strategi kita itu kalau semakin sedikit jumlah bahan pakan yang di lapangan, produk kita sebenarnya malah semakin gampang masuk juga sebenarnya. Ya, karena apa? Dengan sedikit cuma dedak. Ini kan dedak pakan pabrik ini paling gampang. Ya sudah, dedak pakan pabrik NASA. Selesai. Itu saja. Itu udah masuk ini sebenarnya. Itu. Nah, tapi kalau memang dibuat seperti ini, maka manfaatnya bisa mengurangi pakan pabrik. Itu saja sebenarnya. Itu saja. Dan bagaimana kalau ada bungkil kelapa ya? Tadi saya sudah ngasih apa yang protein itu apa saja. Nah, tinggal diganti aja Pak, diputar-putar mana sesuai dengan daerah yang paling banyak. Gantikan untuk kalau bisa bahan proteinnya itu kita dapatkan mudah, dia bisa geser pakan pabrik. Itu saja. Intinya di situ sebenarnya. Itu. Nah, jadi kalau kita umpamanya bisa melakukan ini, ya yang penting NASA tetap masuk, ya kan itu. Nah, ini contoh kandungan ya. Tuh Pak, ini contoh kandungan protein Pak. Bahan-bahan pakan yang mengandung protein tinggi. Yang pertama itu tepung ikan. Ini tertinggi Pak, 62,99% tepung ikan. Tapi ini sekali lagi, ini tepung ikan yang memang yang diolah itu seluruh tubuh ikan. Kalau cuma tulang sama kepala, ya itu nggak segini Pak, ya kan kecil lagi, ya itu. Jadi bisa separuhnya, tapi separuh juga masih besar, ya. Tepung kedelai, ya tepung kedelai. Ini bungkil kalau di daerah Malang, ini karena sana kedelai ya, itu juga mudah. Ya tepung kedelai ini juga 36,6. Tapi ini berbeda dengan ampas tahu Pak, ya. Tepung kedelai berbeda dengan ampas tahu. Ampas tahu itu juga ampas ya Pak ya. Sudah dari tepungnya saja diampaskan lagi gitu kan. Ya, jadi tinggal kisarannya tapi masih bagus. Kisarannya antara 15% lah kalau ampas tahu itu. Kemudian bungkil kelapa ini tertinggi, ini diurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah ya. Itu. Jadi tepung jagung. Nah, makanya kalau sudah mulai dari sini Pak, ya, jagung, dedak, tapioka ini. Nah, ini sebenarnya di dedak halus juga masih bagus Pak. Dedak halus. Ya, dedak halus Pak ya sekali lagi ya. Ini proteinnya 15,58%. Nah, itu. Lemaknya sekian ya. Itu. Jadi ini contoh kita protein dari berbagai jenis pakan. Nah, ini contoh Pak. Ini sebagai gambaran. Kita kan patokan kalau pertumbuhan kan di protein ya Pak ya. Kita tahu ini kandungan protein yang kita berikan ke ternak ini masuk enggak? Ini sedikit ya rada teoris Pak, tapi enggak apa-apa untuk nambah pengetahuan. Jadi Pak, kita ini contoh ya perhitungan protein pada pakan. Misalnya kita ingin membuat pakan lele ya dari tepung ikan sama dedak. Cuma punya 2 jenis ya.
cuma punya dua jenis, dedak dan tepung ikan. Nah, kita harus tahu kalau dedak sama tepung ikan yang dimiliki peternak cuma dedak sama tepung ikan, kira-kira berapa persen harus dibuat ya? Formulanya seperti apa? Supaya kebutuhan proteinnya masuk, karena kebutuhan protein kan yang menentukan pertumbuhan juga. Nah, kita harus tahu bahwa jumlah protein tepung ikan tadi ya, kalau berdasarkan tadi ya Pak ya, 62,9 kali 50 kg. Berarti harus disediakan 31,45 kg. Kemudian kalau dedak halus 15,58 kali 50 kg. Karena dia ingin membuatnya kan cuma 50 kg. Ingin membuat 50 kg, maka dedaknya minimal harus 7,79 kg. Kalau pakai tepung ikan harus minimal 31,45 kg. Itu setelah dihitung ya, jumlah total protein ikan dan dedak itu totalnya adalah tadi 39,24 kg. Nah, padahal kalau untuk kebutuhan lele sendiri kandungan proteinnya minimal 30%. Berarti ini bahan pakannya masuk. Gitu. Jadi kalau hanya pakai dua saja, ikan sama dedak, maka minimal ini jumlahnya 31 untuk tepung ikan dan dedaknya 7,9. Lah kalau tepung ikannya susah Pak, ini kan besar banget. Ya Pak ya. Ini sudah jumlahnya kan besar, maka bisa digantikan dengan pakan pabrik. Gitu. Nah, itu Pak. Nah, ini sebagai gambaran kalau untuk yang penghitungan pakan secara umumnya ya. Nah, ini saya menambahkan tentang tangguh Pak ya. Probiotik. Kan tadi materi yang pertama kan pakan pembuatan secara manual, yang pertama dengan manual ya. Membuat pakan mandiri itu yang pertama dengan manual, yang kedua dengan probiotik. Nah, kita dengan tangguh ya Pak ya. Kalau yang manual sudah jelas ya Pak ya. Fitna, Piosinasa, hormon bisa. Jadi kalau Bapak Ibu umpamanya ada saya juga punya informasi yang dari distributor bahwa kita juga dari pabrik pembuatan pakan puyuh itu produk NASA juga dijadikan salah satu bahan untuk pembuatan pakan. Ya kan, apalagi kita sekarang udah berbentuk serbuk. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin menawarkan ke pabrik pakan, itu bisa. Jadi kan dulu kan sering Pak, bisa nggak produk NASA itu dijadikan salah satu bahan pembuatan pakan pabrik. Nah, apalagi sekarang kita sudah punya tepung, ini sangat gampang. Ya kan, kalau dulu kan cair, khawatiri proses pencampuran, pengeringan, hilang, ya kan. Nah, kali ini kan nggak, karena sudah dikonsep untuk tepung. Sangat strategis. Kita mau menawarkan Bapak Ibu, mau menawarkan ke pabrik pakan, silakan. Ini potensi. Itu. Jadi yang pakai yang tepung terutama ya. Yang puyuh itu padahal dia baru pakai yang cair itu. Pakai yang cair. Bisa. Nah, kita di probiotik. Nah, sekarang kita ada tangguh. Nah, Bapak Ibu, probiotik itu sekali lagi itu mikrobia, makhluk hidup. Jadi tangguh milik NASA ini berbeda dengan Fiterna ya, bisa dipahami ya. Fiterna kandungannya apa Bapak Ibu? Protein dan terutama mineral, vitamin dan beberapa protein. Nah, kalau tangguh ini murni mikrobia, probiotik. Ya, jadi mikrobia itu ya makhluk hidup yang dia itu nanti fungsinya itu membantu proses penguraian. Ya, di dalam penguraian makanan di dalam tubuh sapi atau kambing domba atau ke ternak ikan juga bisa. Ya. Dan dia juga membantu proses fermentasi. Ya. Ini contohnya ini kalau yang namanya di produk NASA, ini Lactobacillus, Acetobacter, ini sarjana pertanian ya. Bukan Lactobacillus sarjana pertanian, Acetobacter sarjana pertanian, ya bukan ya. Itu ini memang itu namanya ini apa spesies ya. Itu jadi ya bukan SP. Wah, kok iki ya mikrobia ini sekolah ngono ya. Itu ana gelar SP ya itu. Jadi ini spesies, ya Lactobacillus spesies, Acetobacter spesies gitu kan. Semua punya perannya, rata-rata memang untuk membantu proses pencernaan. Jadi ibaratnya kalau ini namanya di manusia namanya tukang. Kalau rumah itu dibangun oleh banyak tukang, maka juga proses pembangunannya bisa tergantung juga ya Pak ya. Nek musim udan Pak tukangnya ya kan. Musim hujan, wah, dan mandek, ya kan, itu proyek berjalan, ya. Jadi makanya ada yang bilang ini tergantung tukangnya. Bangun rumah itu meskipun tukangnya banyak, tapi nek pola tukangnya sama. Etok-etok itu rekanan yang buat, padahal usulannya dari
dinas. Nah, ternyata di sini Bapak Ibu ada dinas ini, ya itulah kadang-kala produk yang bagus kadang akan kalah dengan produk yang tidak bagus, tapi ya tahu sendirilah namanya proyek pemerintah, bagi-baginya pas, ya kan? Itu. Ya, itu. Ini jadi kadang produk yang berkualitas itu enggak terlalu penting kadang bagi seorang rekanan. Rekanannya bilang sendiri, "Mas, ini saya dari pihak dinas ada 2 produk." Ya kan? Yang ditanya saya dari NASA, ya kan? Suruh Fiterna sama 1 produk dari orang dinas sendiri. "Mas, ini NASA ini apa Mas kelebihannya dari NASA ini dengan yang ini bagus mana Mas?" Saya ditanya NASA ya bagus NASA ya Pak. Jadi gampang banget ya nanya aja, entah dia yang salah Pak. Nanya bagaimana, ya udah saya lihat. Oh ini Pak kelebihan di NASA seperti ini. Oh udah Mas ya. Jadi oke ya. Jadi nilai lebihnya apa Mas? Sudah saya terangkan. Ya udah, dia oke dan share-nya juga oke, ya kan? Ini ya itu saja. Kan ada sekarang di perusahaan kan juga diberikan namanya sistem cashback, ya kan? Untuk memberikan kemudahan membagi. Ya mau nggak mau ya, meskipun itu terpaksanya lah gitu ya. Tapi ini sekali lagi strateginya dengan Pak Gun ya. Kalau saya nggak termasuk pinter kalau kayak gitu tuh. Nah saya cuma meyakinkan rekanannya tentang kualitas produk NASA. Nah udah, semua yang dicantumkan dari 1 sampai 10 ini dijadikan spek. Ya nggak ada lagi Pak yang mau yang lain masuk, ya kan? Kita dapat 10.500 botol kan di Provinsi Jawa Timur. Ya kan? Poin manfaatnya Fiterna nih dari poin 1 sampai 10 masuk spek. Ya kan? Kemasannya 500 mili. Mau lari kemana coba? Itu kan? Itu udah jelas itu. Itu jadi nggak kemana-mana lagi, itu udah jelas. Itu. Iya. Itu. Jadi sebenarnya Pak, kalau mamanya ada proyek, kemudian disebutkan speknya, itu udah ada produknya Pak sebenarnya. Tapi kita pernah Pak, NASA bukan itu spek kita, tapi kita masuk. Itu Pestona itu masuk, itu bukannya kita itu. Kemudian yang pestisida itu kita ngerempet masuk itu. Yang sering itu BFR Glio, ya Klaten itu BFR Glio itu sebenarnya bukan terlalu speknya kita ya, tapi kita masuk di situ. Itu. Tapi memang saya sampaikan juga Bapak Ibu ya, bahwa ada dinas yang betul-betul murni. Itu yang memang mengusulkan spek itu dari dinas, tidak memandang produk mana. Itu ya yang saya sampaikan ini salah satunya memang dinas ini, Dinas Pertanian Kabupaten Klaten. Ya, itu betul-betul dia murni. Pada saat kita masuk, meskipun itu enggak semuanya speknya sesuai dengan kita, tapi yang paling mendekati kata orang dinas itu kita. Itu. Nah, kita masuk. Itu sudah bertahun-tahun juga ya. Kayak Pestona itu sudah bertahun-tahun di Pemprov Aceh. Itu udah. Nah, Tangguh ini pun sama. Kelebihannya nanti kalau Bapak Ibu bisa menemui pihak dinas maupun rekanan itu memasukkan spek ini ya kepada dinas maupun rekanan, itu jumlah bakterinya itu, jumlah mikrobianya lebih banyak. Jumlah per mikrobianya ya. Ini kemarin kita di betinanya 0,7 sampai 1,8 kg kenaikannya. Itu kemudian dengan menggunakan Tangguh NASA itu juga cita rasanya lebih baik, gizinya lebih baik ya, nilai kesukaan ternak juga meningkat ya. Kemudian ini cara pembuatannya, cara membuat pakan fermentasi dengan nasi, bahannya, resepnya. Mungkin ada yang belum jelas? Kalau sudah jelas alhamdulillah, kayaknya sudah paham semua kayaknya. Oke. Dari Mas Ahmad, silakan Mas Ahmad. Baik, terima kasih Mas Ahmad, pertanyaan yang luar biasa. Jadi kalau untuk kompos, ya, ini salah satu jenis pupuk yang memang pembuatannya membutuhkan yang namanya mikrobia. Gitu. Jadi memang hasilnya dari mikrobia untuk pertanian adalah kompos. Jadi sangat
sangat bisa sekali. Ada yang nanyakan, ini bisa nggak nanti untuk jadi akhir kompos? Ya betul, karena produk mikrobia untuk pengolahan media pupuk itu memang sangat dianjurkan. Bahkan memang salah satu untuk mengolah media pupuk untuk kemudian jadikan kompos itu memang membutuhkan, syarat utamanya adalah juga membutuhkan mikrobia. Gitu. Aman. Itu kan kalau kita kan di pertanian ada tadek ya. Tangguh dekomposer ya. Tangguh dekomposer itu juga aman bagi ternak itu. Jadi tetap kalau umpamanya dijadikan kompos dimakan oleh ternak itu aman. Itu. Jadi sangat bagus sekali kalau kemudian sudah bisa melebar ke arah sana. Jadi manfaat tambahannya bahwa hasil fermentasi dari produk NASA ya, ini namanya tangguh ini, baik itu dia probiotik maupun dekomposer, sangat aman untuk ternak, ya kan seperti itu. Jadi baik ya, jadi salah satu kelebihannya produk NASA itu sekali lagi Bapak Ibu adalah keamanan bagi makhluk secara luas. Ya, jadi bahkan yang ini sudah berulang-ulang Bapak Ibu kesaksian di Bali ini sudah cerita zaman dulu saya semenjak masuk NASA. Wah, zaman dulu tenan ya, karena saya baru masuk tahun 2005. Waktu itu pas saya tugas ke Jawa Timur di Malang, itu kebetulan kan ada acara seminar distributor, ada 300 orang, ya kan. Kemudian ada testimoni, salah satunya dari kesehatan, yang kebetulan ibu ini kebetulan tinggal di Bali, mengikuti acara presentasi NASA. Dia itu kemudian melihat, karena memang kita lihatnya speknya luas, ya kan. Nah ternyata beliau sembuh dari situ Bapak Ibu. Jadi sangat aman, dan ini saya sampaikan ini sudah sejak saya pertama kali masuk NASA tahun 2005 sampai sekarang. Gitu. Jadi sangat aman. Kalau ingin lebih mantapnya lagi ya boleh dicoba gitu kan. Aman ya? Wah, masternya saja mengatakan aman, hasilnya enggak. Nah ini, jadi pencampuran pakan, pencampuran manual. Jadi unsur-unsur makanan tadi yang sudah saya sampaikan tadi, mulai ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral, itu memang fungsi utamanya adalah memenuhi kebutuhan hidup utamanya ternak. Ya. Nah kalau umpamanya sudah mulai mengarah kepada penggemukan, nah biasanya yang ditambahkan adalah unsur proteinnya. Gitu. Jadi Bapak sekalian, Bapak ya tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya yang untuk materi penggemukan itu biasanya hanya pada penambahan kandungan protein, bahan pakan kandungan protein. Jadi kalau kemudian ada yang menanyakan, wah saya nggak perlu pakai protein, ternaknya cepat gemuk, ya kan? Yang saya buat ini pun Bapak, ini jumlah kebutuhan pakan harian ini standar sebenarnya. Ini untuk kebutuhan standar. Kalau dia penggemukan, nanti tetap jumlahnya sekian, tapi nanti yang dia yang difokuskan tadi seperti saya contohkan pembesaran lele tadi, proteinnya minimal 30%. Kalau untuk pertumbuhan itu cukup hanya di bawah 30%, kisaran 20% saja sudah cukup. Jadi kalau kita ada pertanyaan dari para pelanggan, apakah ini nanti setelah pakai NASA atau pakai probiotik atau pakai Viterna, nanti ternaknya ini bisa mandul, ya kan? Nah, ini sebenarnya hanya cara pemberian saja, tekniknya. Jadi bukan hanya produk NASA, Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau untuk membuat pakan, kalau kemudian ternaknya dalam kondisi bunting, ya, atau hamil, maka tetap akan ada pengaturan sama dengan manusia. Ya, kalau ibu yang hamil pun itu kan bahan makanannya mulai dari ada trimester 1, trimester 2, trimester 3. Ada 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga. Ini juga bahan makanannya meskipun jenisnya sama, tapi jumlahnya mulai dikurangi kalau yang proteinnya. Betul ya? Kalau ini saya hanya nanya aja pada ibu ya. Kalau bapak-bapak ini kayaknya ya belum pernah punya pengalaman melahirkan Pak ya. Kalau makan tahunya ya enak banget gitu Pak ya. Gitu. Jadi cuma hanya dari jumlah
pemberiannya saja, Pak. Itu. Jadi nggak perlu khawatir, sama sekali nggak perlu khawatir. Jadi nggak apa-apa, silakan saja. Nanti kalau sapinya bunting, ya itu nanti pada saat kalau sapi kan sama ya dengan kita ya, 9 bulan sama dengan manusia bukan kita. Sama dengan manusia kalau kalau hamil itu kan 9 bulan. Nah itu sama. Kalau saya sering menyarankan 5 bulan pertama produk NASA bisa diberikan setiap hari. Tapi kalau sudah 4 bulan terakhir diberikannya cukup seminggu sekali. Ini sama, ini prinsipnya sama dengan manusia. Itu. Kemudian untuk ini kalau biasanya yang mandul aja Pak ya, rata-rata yang dikhawatiri kalau kemudian keguguran, kemudian mandul gitu kan. Ini sekali lagi itu cuma dalam cara pemberian, dan ini pun bukan hanya produk NASA, seperti protein, tepung ikan, itu kalau sudah untuk sapi yang sedang bunting sudah atas, itu malah nggak pakai. Yang protein-protein terlalu tinggi itu malah dikurangi. Karena apa? Yang dikhawatir nanti janinnya berukuran besar. Jadi yang menyebabkan ukuran janin atau calon pedet ya atau cempe itu sebenarnya bukan pada semata-mata karena produk NASA sekali lagi yang bisa menyebabkan besar, tapi juga kebutuhan proteinnya. Itu. Jadi kalau umpamanya nggak pakai produk NASA pun, tapi bahan pakan sumber proteinnya juga tetap diberi tinggi, itu juga janinnya semakin besar. Itu. Yang dikhawatiri kesulitan untuk melahirkan, masa harus disesar, ya kan? Itu. Tapi ada ya di Jawa Barat itu memang disesar ya, karena memang selain karena jadi kebutuhan karena pemberian pakan proteinnya terlalu tinggi, nasanya juga tinggi, sesar itu yang di Jawa Barat di Pangalengan itu. Tapi yang punya itu katanya memang dari janin itu juga dia sudah kaya, ya kan gitu. Jadi karena ada ya ini ya ini peternak ya, dia memang keturunan pengusaha sukses ya kan. Dia masih bahasanya gitu, kalau distributornya bilang itu yang di Kalimantan Selatan, Pak ini namanya Pak siapa? Dari kandungan aja dia sudah kaya Pak gitu. Wah hebat banget itu. Untung aja dia gitu kan. Coba kalau generasi ke-8 ya kan mungkin nggak kaya gitu ya. Biasanya kan generasi ke-7. Nah jadi Bapak sekalian tidak perlu khawatir, pemberian produk NASA itu tidak menyebabkan kemandulan. Jadi yang menyebabkan kemandulan adalah rata-rata memang kalau mandul itu kan sebenarnya bukan masalah dari pakan yang dia konsumsi, tapi juga karena faktor anatominya. Kadang kalau sampai ternak betina kok nggak bunting-bunting ya, itu bisa karena ada kendala dalam gangguan alat reproduksinya bisa. Jadi ada permasalahan. Kemudian juga biasanya hormonnya juga berpengaruh. Nah, jadi meskipun nggak pakai produk NASA pun, kalau umpamanya dia nggak bagus alat reproduksinya juga tidak akan bunting dari ternaknya, betinanya itu. Kemudian juga kalau yang sampai khawatir keguguran itu rata-rata karena faktor fisik biasanya. Memang betul kalau yang terlalu banyak makan proteinnya, khawatiri tadi yang dikhawatir cuma kalau janinnya besar itu. Tapi kalau cuma sampai keguguran pada saat masih di awal-awal itu biasanya karena bahan pakannya kurang bagus untuk ternak. Tapi juga rata-rata juga karena faktor fisik, dia diseruduk oleh temannya atau dia kemudian jatuh, itu juga bisa menyebabkan keguguran. Jadi pengalaman kita Bapak untuk yang namanya peternakan setelahnya dari ya sejak NASA berdiri 2002 sampai 2015 ini, alhamdulillah tidak ada masalah yang dengan namanya proses kebuntingan. Jadi penambahannya cuma di pemberian pakan proteinnya, kalau sudah menjelang dia melahirkan dikurangi. Itu saja. Gitu Pak. Nanti kalau kurang jelas lagi yang ingin ditanyakan bisa nomor saya itu. Monggo. Tadi ya dari Pak Sakti dulu. Monggo Pak Sakti. Iya. Ya. Jadi kalau untuk pemberian pakan, untuk fermentasi ini bebas Pak ya. Jadi kalau seperti yang kalau antara konsentrat saja. Jadi kalau fermentasi bisa pagi sore boleh ya. Kemudian umpamanya biasanya yang diatur waktunya itu kalau dia juga diberikan konsentrat. Nah, kalau konsentrat dengan hasil fermentasi ini duluan mana? Kan gitu.
Jadi kalau ada konsentrat, kalau sapi itu juga diberikan konsentrat dan pakan fermentasi, maka yang dianjurkan konsentratnya dulu, baru nanti selisih 1 jam dikasihkan hasil fermentasinya. Itu saja. Tapi kalau waktu pagi sore bisa. Itu Pak. Pagi umpamanya kalau dia full fermentasi, ya udah pagi fermentasi jam 7, nanti fermentasi lagi jam 9. Kok jam 9? Jam 3 sore. Ya, jam 3 sore. Itu bisa enggak dibatasi waktu, Pak. Hanya kalau dia ada tambahan konsentrat, dia setelah diberikan konsentrat. Kemudian, monggo, nanti dari Mas Fajar dulu, monggo. Ini yang kemudian kita perlu luruskan ya Pak ya. Jadi kalau antara bau dengan gas itu ya serupa tak sama ya. Bapak juga udah pernah kadang bau Bapak maaf ini ya. Yang ngentut kan tidak selalu berbau. Yang berbau juga tapi tidak selalu. Oke kita aja ya. Jadi sebenarnya ya Pak ya, Bapak gitu tahu ya Pak ya. Sekarang maaf, kalau orang ngentut itu selalu berbau atau tidak? Ya kan? Belum itu kan? Ya kan? Itu prinsip kotoran itu jelas. Kotoran itu kalau mengeluarkan gas itu pasti. Ya. Tapi masalah berbau atau tidak itu yang membedakan. Nah, yang produk NASA kotorannya tetap bergas, karena dia namanya bahan rantai karbohidrat C ya kan? C organik. Mesti akan mengeluarkan gas kalau dia kemudian dilakukan proses pengendapan, dia akan tetap mengeluarkan gas itu. Tapi nggak mesti berbau, karena yang dibutuhkan itu kalau biogas itu gasnya, itu tidak baunya, itu. Nah itu. Jadi paling gampang yang maaf Pak, orang ngentut itu kan nggak selalu berbau, ya kan? Jadi kadang ada yang memang, wah aku ngentut orang mampu kok, ngentut, kan ada yang bilang kayak gitu kan. Jadi aman gitu kan, gitu. Ya, jadi gitu Mas Fajar, gampangannya begitu ya. Loh, yang menghasilkan gasnya. Jadi namanya kotoran tetap akan mengeluarkan gas, itu mesti. Gitu. Jadi prinsipnya diambil dari situ. Contoh kita yang di Agus itu Pak Agus Arifuddin itu memang dia rasakan sendiri. Kotorannya itu pada saat keluar ya dari alat ekskresinya sapi memang nggak berbau. Tapi kemudian dia masukkan ke tabung biogas, itu kan bisa memenuhi kebutuhan listrik, ya kan? Itu. Jadi memang yang dibutuhkan oleh biogas ini sebenarnya gasnya, bukan pada baunya, seperti itu. Itu. Yang kolam ikan, ya kan? Kolam ikan itu kan jelas namanya kotoran, sisa pakan yang ada di dasar kolam, itu kan mesti mengeluarkan gas. Tapi apakah semuanya berbau? Ya kan, tidak selalu. Ya kan, yang pakai NASA juga boleh dicoba. Ya kan? Itu kadang kan namanya ikan berbulan-bulan, 2 bulan, 3 bulan, apalagi gurame sekian 7 bulan. Ya kan, itu kan mesti mengeluarkan kotoran. Dan dia juga akan mesti mengeluarkan dari kotoran akan mengeluarkan gas, ya kan? Nah, gasnya ini apakah berbau? Apa selalu bau? Tidak juga gitu. Jadi, inilah salah satu manfaat dari ton sendiri kalau di ikan, itu memang menetralisir kalau ada kalau memang itu membahayakan bagi ikan seperti itu. Gitu. Jadi analoginya begitulah Pak ya, kalau yang paling gampangannya ya, yang kita rasakan sehari-hari ya, terutama bapak-bapak biasanya gitu ya. Yang namanya ngentut biasa kan gitu ya Pak ya. Gimana Mas Fajar? Oke, sip. Kemudian dari Bapak lagi, monggo. Baik Pak, itu pun kita sudah ada yang melakukan ya. Jadi pada dasarnya selama yang kategori bahan pakan yang baik bagi ternak, itu yang pertama adalah mengandung nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan ternak. Itu yang pertama. Jadi kalau ada bahan pakan itu memang kandungannya sesuai dengan kebutuhan ternak, itu bagus. Yang kedua, syarat yang kedua adalah aman bagi ternak. Itu tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, jadi selama 2 syarat ini terpenuhi, apapun jenis bahan pakannya itu bisa diberikan ke
Saya katakan tadi contoh singkong. Singkong itu supaya betul-betul tadi yang namanya makhluk-makhluk yang mengurangi kualitas fermentasi itu bisa mati dulu. Itu. Jadi memang mutlak kalau menurut saya sebaiknya dikeringkan. Tanya Pak Widodo waktu itu, iya benar dia ngakui ada yang mencret waktu itu kan. Oh iya Pak, kemungkinan itu terlalu basah waktu memberikan kedebok pisangnya. Beliau kan juga yang dikenal dengan yaitu bukan beliau yang mencetus pertama kali, tapi karena beliau yang tampil di media, yaitu yang tanpa angon, tanpa ngarit, ya kan sebenarnya bukan tanpa angon, tanpa ngarit ya, ngaritnya tetap, ya, hanya prosesnya difermentasi, itu saja sebenarnya. Nek ngarit ya, kalau umpamanya mau fermentasi nggak ngarit kan bahannya dari mana ya Pak? Ya kan gitu. Jadi yang ngarit ya tetap, cuma nggak perlu tiap hari, ya kan gitu. Jadi itu saja. Intinya istilah tanpa angon, tanpa ngarit, kebiasaan peternak yang setiap hari ngarit itu dikurangi. Ya tapi juga kadang gini, ngaritnya itu hanya untuk kebutuhan 1 hari. Lah kalau seperti itu ngapain difermentasi? Kayak gitu. Tapi difermentasi bisa, tapi untuk menambah proteinnya saja tadi. Untuk menambah unsur proteinnya. Jadi Bapak sekalian, tanpa angon, tanpa ngarit, ya seperti itu sebenarnya modelnya. Bukan sama sekali tidak ngarit. Ngaritnya itu untuk mendapatkan bahan. Gitu. Begitu ya Pak ya. Kalau untuk kandungannya Pak, kedebok pisang bagus. Karena dia kandungan kategorinya dia sebagai sumber mineral. Gitu. Ya, monggo Pak Sakti. Ya. Bisa dibuat media. Ya, jadi Pak, kalau untuk tanaman tadek itu perannya kalau untuk ke tanaman, dia itu kan untuk membantu proses penggemburan sebenarnya. Tapi saya tadi dengan catatan, ini sebaiknya untuk pupukannya itu sudah, ya, yang sudah diketahui bahwa memang tanaman ini sudah sangat sering diberikan pupuk. Itu. Namanya probiotik ini butuh makanan. Bukan saya yang buat, ya dari ya dari beberapa. Jadi kalau